Ini adalah kuil Amon. Kita akan bergabung dalam upacara kebangkitan Amon di pagi hari. Tuhan bangsa Mesir yang Maha Esa. Jadi maksudmu Tuhan bangsa Mesir yang Maha Esa itu tertidur semalam? Benar. Amon dan Tuhan-Tuhan yang lebih rendah beristirahat pada malam hari. Kalau ada hamba yang ingin berdoa kepada Tuhan pada malam hari, apa yang bisa dia lakukan? Hamba-hambanya seperti Tuhannya harus beristirahat pada malam hari. Tuhan-Tuhan telah menentukan hari-hari untuk kebutuhan hambanya. Kami akan masuk. Hanya mereka yang menyembah Amon dan orang Mesir yang boleh masuk. Orang asing tidak boleh masuk. Tadi semua imam mensucikan diri mereka di Sungai Nil. Mereka harus melakukan itu untuk bisa masuk ke dalam kuil. Tidak ada yang boleh masuk kuil kecuali para imam. Mereka gunakan itu untuk mencuci dan mensucikan Amon. Kemudian mereka mengganti pakaiannya dan menghiasnya. Lalu mereka memakaikan wewangian yang paling harum untuk mempersiapkannya untuk disembah oleh hambanya. Menurutku orang-orang tidak bisa menyembah Amon sendirian atau di tempat lain. Tidak, kami hanya menyembah Amon di kuil, di hadapannya. Aku dengar Tuhan itu ada di mana-mana.
jiwa agung Tuhan kami Amon yang telah terbang ke langit. Kembalilah ke wujud duniawimu dan tubuh duniawimu. Maka sekali lagi hadirlah dan dengan tanganmu yang perkasa mengambil segala urusan hamba-hamba dan para penyembahmu. Wahai Amon, Tuhan yang agung. Wahai Amon, Tuhan yang agung. Bangkitlah dengan damai dan tenang. Bangkitlah dengan damai dan tenang. Wahai Amon yang agung, tolong ambillah inti sari suci dari persembahan dan pengorbanan ini dan berikanlah berkat untuk bumi. Cukup, bagikan untuk para imam dan masyarakat.
Lihat kan betapa indahnya Amon, betapa indahnya mereka menghiasnya. Apa penyembahnya tidak mengambil emas dan permatanya? Tidak, para imam mengawasi. Tidak ada yang berani melakukan itu. Memang harus begitu. Kalau tidak, pencuri akan mencuri dari Amon. Kupikir Amon pelindung kita. Tapi kau bilang bahwa Amon membutuhkan perlindungan imam dan hambanya. Memangnya kenapa? Amon adalah hal paling berharga yang kita punya. Dia harus dilindungi. Semoga berkah menyertaimu, hamba-hambaku. Aku Amon-Ra, bangkit dari tempat peristirahatan malamku untuk mengurus urusan hambaku. Atas kehendakku pagi pun tiba dan kehidupan pun diperbaharui. Berusahalah untukku, karena akulah Tuhanmu. Berusahalah untukku, agar aku bisa memberikan rezeki padamu. Wahai Amon yang agung. Maaf Nyonya, apa itu tadi Amon yang bicara? Apa kau tidak lihat tadi? Iya, aku lihat. Tapi batu tidak berbicara. Amon bukanlah batu. Dia adalah jiwa yang menjelma dalam wujud itu. Maafkan aku. Amon Tuhan yang agung yang tidak membutuhkan apapun. Tapi aku melihat banyak kebutuhannya hari ini. Dia juga butuh istirahat. Dia butuh pakaian, permata, butuh dicuci. Dia bahkan butuh para imam untuk memindahkannya. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia membutuhkan bantuan orang lain. Dia membutuhkan tempat tinggal, istri, anak, dan banyak hal lainnya. Menurutmu, kebutuhan kita ini yang bisa berjalan, berpakaian, berhias, dan mandi lebih sedikit dari Amon? Bukankah begitu? Aku merasa lemah di hadapannya. Dia hanya terlihat seperti anak kecil. Aku tidak bisa menjawab banyak pertanyaannya. Dan jawaban yang kuberikan padanya bahkan tidak terdengar meyakinkan bagi diriku sendiri. Dia sangat pintar. Jangan khawatir. Aku akan membawanya ke kuil dan aku akan mengajari semuanya. Aku akan jujur padamu. Dia membuatku meragukan Amon. Amon adalah Tuhan kita. Sepertinya pemangsa sudah menangkap mangsanya. Di mana makanannya? Aku lapar sekali. Rasanya aku bisa makan satu mangkuk. Yang mulia, makanannya sudah siap. Ayah sudah selesai membangun gubuk dan dia sama sekali tidak membiarkan kita untuk membantu.
Ini adalah gubuk dukaku. Gubuk tempat aku menghabiskan sisa hidupku dan meratapi perpisahan Yusuf. Dan aku akan menunggunya kembali di jalan ini. Ayah, apa menurut ayah saudaraku Yusuf akan kembali? Pasti itu. Kita harus selalu menunggu kepulangannya. Bisakah kau lupakan Yusuf? Bagaimana bisa? Kalau dia sudah meninggal, aku bisa bersedih untuk beberapa hari. Tapi sekarang aku tidak tahu dia di mana. Aku selalu bertanya pada diriku sendiri, di mana dia? Apa yang terjadi padanya? Apakah dia ditangkap penjahat? Apakah dia diperbudak? Apakah mereka membuatnya berdosa? Apa dia lapar? Apakah dia berpakaian atau tidak? Tenanglah, wahai Nabi Allah. Kenapa kau menyakiti dirimu sendiri seperti ini? Kesedihan karena kematian ada batasnya. Tapi rasa sakit karena perpisahan itu abadi. Walaupun begitu, aku akan bersabar dan melewati perpisahan ini dengan harapan dia akan kembali. Apa kereta perangku sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Apa kau harus membawanya? Ya, Amenhotep sudah mendengar tentangnya. Aku akan membawanya ke Amenhotep dan ke kuil. Sepertinya percuma. Jangan anggap dia anak kecil. Dia tidak seperti pohon tua. Dia muda dan lentur dan akan berubah dengan mudah. Setelah aku bicara dengannya, dia akan menyadari kebesaran dan kesucian kepercayaan Mesir. Apa Yuzarsif kecil sudah siap? Aku siap untuk mematuhi perintah yang mulia Potifar. Yuzarsif, kereta perangnya berbahaya. Berhati-hatilah. Baik, Nyonya. Tidak akan ada apa-apa. Jangan khawatir. Aku akan menempatkan Yuzarsif di sampingku. Kau juga harus berhati-hati. Tentara Amon adalah perusuh yang kurang ajar. Semua lumbung ini milik kuil Amon yang serakah. Setiap tahun, sebagian besar gandum Mesir disimpan di sini. Sepertinya para imam tidak ada puasnya. Kebun dan para wanita itu sepertinya juga milik Amon. Aku pernah melihat peternakan Amon dan ternaknya di tepi sungai Nil. Sapi-sapi yang gemuk itu bisa membuat para imam kenyang. Para pendeta tidak akan membiarkan apapun mengancam kepentingan mereka.
Kepercayaan apa yang bisa melindungi kepentingan mereka selain Amon? Ini adalah cara lain untuk mempertahankan pengikut Amon. Mereka memuaskan setiap kelompok dengan cara tertentu. Beberapa orang membutuhkan roti, membutuhkan harta, dan membutuhkan ketenaran. Tapi banyak orang Mesir yang sudah tahu tabiat asli mereka dan sudah tidak tertipu lagi. Nyonya Zulaika mengira Yang Mulia Potifar ingin menunjukkan keindahan Mesir padaku. Tapi ini kebalikannya. Aku ingin menunjukkan kepadamu kepalsuan dan keburukan kepercayaan orang Mesir. Ini adalah istana Amenhotep III, Fir'aun Agung Mesir. Siapa mereka? Mereka tidak terlihat seperti orang Mesir. Mereka adalah perwakilan dari berbagai negara yang membawa upeti tahunan untuk pemerintahan Mesir. Upeti itu apa? Negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Mesir harus membayar sebagian pendapatannya kepada pemerintah Mesir setiap tahun. Sebagai gantinya, kita melindungi mereka dari serangan negara asing. Apa tidak bisa melindungi mereka tanpa persembahan? Pemerintah Mesir tidak dapat berkuasa tanpa upeti dan pajak ini. Kita harus berterima kasih pada mereka. Orang-orang biadab ini adalah para penunggang kuda dan tentara kuil Amon. Tetap di sini. Aku akan kembali. Ayo. Berhenti! Berhenti! Kita ke sini. Kita harus hadang mereka. Jalan! Yang Mulia, kenapa kau menghalangi jalan? Beritahu mereka untuk minggir.
Kalau kalian menimbulkan kerusuhan di kota ini sekali lagi, kau akan berhadapan dengan pedangku, bukan dengan cambukku. Jangan pernah lakukan itu lagi. Kuil Amon tidak akan diam saja atas hinaan ini. Beritahu Ang Mahu untuk mengendalikan kebiadaban dan ketidakpatuhan tentara Amon, atau dia akan menerima balasan yang tegas dari Potifar. Jalan. Tentara kuil Amon yang kurang ajar itu harus dihukum. Mereka sudah menjadi terlalu lancang dan arogan. Apa aku bisa menjadi berani dan kuat sepertimu, Yang Mulia? Kenapa tidak? Kalau kau mau, kau bisa berlatih dengan Rodomon. Mempelajari teknik pedang itu sangat diperlukan. Yang Mulia Potifar meminta izin untuk mengunjungi tuan kami Amenhotep III. Salam kepada penguasa rakyat Mesir yang perkasa, anak Tuhan Fir'aun Amenhotep. Salam kepada komandan kita yang tangkas, Yang Mulia Potifar, Gubernur Mesir. Potifar. Iya, tuanku. Apa kau mengunjungi ruangan Tuhan akhir-akhir ini? Tidak ada yang boleh masuk ke ruangan Tuhan kecuali tuanku Fir'aun Amenhotep. Kukira para Tuhan membuat anak ini dengan tangan mereka sendiri dan memberikannya padamu. Siapa dia? Dia adalah pendamping baruku. Baru-baru ini aku membelinya. Pendamping Potifar. Apa kau berubah menjadi anak kecil atau dia setara dengan orang dewasa? Dia memang seorang anak kecil, tapi dia lebih bijak dari sebagian orang dewasa. Seberapa bijak dia sampai dia belum belajar untuk membungkuk di depan Fir'aun Agung Mesir? Dia belum memiliki kesempatan untuk belajar, tuanku. Maafkan dia. Kau yang ada di sana, siapa namamu? Yusuf, Yang Mulia. Tapi majikanku memanggilku Yuzarsif dalam bahasa Mesir. Yusuf adalah nama Ibrani yang mulia, artinya penuh duka, berasal dari kesedihan. Wajah itu tidak boleh sedih. Yuzarsif adalah nama yang lebih baik.
Baiklah, Yuzarsif. Potifar bilang kau bijaksana. Kita akan lihat. Coba kau gambarkan kejayaan dan kemegahan Mesir. Meskipun tidak sopan menyuarakan di depan orang terpelajar, aku akan berbicara karena Fir'aun telah memerintahkanku. Kemuliaan dan kemegahan Mesir membuatku takjub. Hal itu mengingatkanku pada gunung-gunung tinggi dan batu-batu besar. Tapi menurutku, bukit kecil yang hijau dan subur lebih baik daripada batu besar yang tidak ditumbuhi rumput untuk domba. Apakah kau benar-benar melihat kemegahan Mesir seperti gunung-gunung yang tinggi? Iya, Yang Mulia. Tapi kekuatan itu indah jika digunakan untuk menolong yang membutuhkan. Bagus, Yuzarsif. Kau telah membuktikan bahwa perkataan Yang Mulia Potifar itu benar. Membungkuk merendahkan martabat calon Fir'aun. Keturunan Tuhan tidak pernah membungkuk di depan orang lain. Aku tidak bermaksud, Ibu. Dia membuatku kagum. Apa Yang Mulia Potifar ke sini untuk mengenalkanku pada pendampingnya yang baru? Tidak, Yang Mulia. Aku datang ke sini untuk melaporkan kebiadaban para prajurit Amon. Setiap hari, mereka membuat onar di jalan umum dan membuat masyarakat resah. Mereka tidak mematuhi hukum dan mereka tidak takut pada siapapun. Kemauan mereka sudah menjadi tidak terbatas. Aku khawatir kalau kita tidak menentang mereka, mereka mungkin akan mengambil tindakan menggulingkan pemerintah Mesir. Menentang Amon dan para imam kuil adalah kekafiran. Amon dan para imam kuil bukanlah hal yang sama. Meskipun kita percaya pada Amon, kita harus bersikap tegas dalam menumpas para pendeta yang menentang. Tapi aku tidak setuju dengan konfrontasi gegabah. Jangan khawatir, aku ada rencana. Biarkan mereka sampai ada kesempatan yang sangat tepat. Kesempatan itu akan datang. Kau harus bangga, Yuzarsif. Aku belum pernah melihat anak yang begitu tampan. Terima kasih Yang Mulia. Aku belum pernah melihat kemurahan hati seperti ini. Akan ada pertempuran yang sengit. Bersiaplah.
Dia mencambuk wajah dan kepalaku di depan umum. Kalau aku jadi Potifar, aku akan membunuh komandan konyol sepertimu. Dasar bodoh. Tapi dia menyerang saat aku lengah. Kalau aku tahu niatnya, aku tidak akan memberikan kesempatan. Potifar tidak sebanding dengan orang sepertiku. Kau adalah singa di rumah tuanmu. Tapi kau hanyalah seekor rubah di depan Potifar. Berhenti membual dan beritahu aku apa yang harus kita lakukan. Kenapa kau bertanya pada anjing yang sedang menggonggong di rumahnya sendiri? Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku yakin Potifar dan tuannya Sang Fir'aun adalah musuh Tuhan, khususnya musuh Amon. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Apa kau tidak mengerti? Jawabannya sudah jelas. Mereka berdua harus diberi hukuman tegas. Dan menurutmu siapa yang akan menghukum mereka? Kau dan tentaramu yang tidak cakap itu? Kalau aku punya lebih banyak tentara, aku akan menghapus keberadaannya yang kotor dari Thebes. Kalau kau seorang prajurit, kau pasti sudah menunjukkannya. Tapi Potifar dan tuannya Amenhotep sedang dalam masa kejayaannya. Sayangnya, kalau sampai ada perang antara kuil dan istana, kita tidak tahu siapa yang akan menang. Untuk sementara, sebaiknya kita rukun dengan mereka sampai kesempatan datang, dan kita akan menunggunya. Rodomon, Yang mulia, aku membawa murid yang berbakat dan cerdas. Kita lihat kemampuanmu. Aku ingin dia menjadi kuat dan berani. apa yang harus kulakukan, Yang mulia? Yang mulia Potifar memintamu untuk mengajarkan Yuzarsif teknik bela diri. Ajari dia cara menggunakan pedang, memanah, dan menggunakan tombak, dan juga cara menunggang kuda. Aku berani jamin usahamu tidak akan sia-sia. Aku akan berusaha yang terbaik. Jangan khawatir, Yang mulia Potifar. Ikut aku. Latihan pedang. Apa ini pedang? Itu pedang anak-anak. Kalau kau ingin memegang pedang baja, kau harus latihan dengan pedang kayu terlebih dahulu. Siap? Lindungi dirimu. Bagus. Jangan sampai pedangku ini menyentuh tubuhmu. Hebat. Kau siap? Kalau itu pedang asli, perutmu sudah akan terkoyak. Coba serang aku sekarang. Kau mau aku menyerang perutmu? Iya, serang dengan keras. Tapi kau akan terluka. Aku tidak bisa melakukan itu. Lakukan apa yang kuperintahkan. Serang! Baiklah, kau yang menyuruhku.
Yang Mulia Potifar sudah pulang, Nyonya. Salam untuk tuanku, Yang Mulia Potifar. Salam untuk wanitaku yang cantik, Julaika. Kau sedang apa? Melihat Yuzarsif berlatih. Bagaimana perjalanan hari ini? Dia tidak boleh dimanja, dan jangan sampai dia tidak berpengalaman. Hari ini dia takut saat kami mengusir tentara Amon. Kau bertarung dengan tentara Amon? Padiamon harus dihukum. Setelah pertarungan itu, aku dan Yuzarsif mengunjungi istana Amenhotep. Yuzarsif membantuku sangat bangga hari ini. Dia adalah anak yang begitu cerdas. Jawaban-jawabannya yang masuk akal terhadap pertanyaan-pertanyaan Fir'aun sangat mengagumkan. Amenhotep memberikan salah satu kalung mutiaranya kepada Yuzarsif. Dan Amenhotep muda pun membungkuk pada Yuzarsif tanpa disuruh saat dia memberikan kalung itu pada Yuzarsif. Tidak. Itu tidak mungkin. Semua yang hadir juga terkejut melihatnya. Ibu anak itu juga terlihat gusar. Ingat, aku pernah bilang bahwa dia akan menguntungkan kita. Menurutku dia akan menjadi seorang bijak yang terpelajar dan tiada duanya. Harapanku besar.